Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan membahas poin-poin kebenaran dalam firman Tuhan dan membuka pengertian akan pengajaran yang relevan untuk sepanjang masa. Pelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai Allah Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa Pengampun, Bapa merupakan standar karakter kehidupan Kristen. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai Allah Anak. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa. Terima kasih Pendeta ya. Dan saat ini kita mau bahas tentang Allah Anak. Dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan seperti biasa yang akan kita tanyakan. Dan Pendeta, langsung saja, mengapa konsep Allah dalam Alkitab adalah unik? Ya, konsep Allah di dalam Alkitab itu unik oleh karena ini berhubungan dengan bagaimana Allah itu menyelesaikan akan masalah dosa. Hanya di dalam Alkitab di mana Allah itu digambarkan sebagai pencipta alam semesta, dan ketika dosa menimpa dunia ini, Dia datang dan mati untuk menebus ciptaannya. Ya, jadi mungkin ada mitos-mitos dari yang lain juga menceritakan bagaimana ada Allah yang mati, tapi Allah yang menciptakan kemudian mati menebus manusia dari dosa dan memberikan hidupnya seutuhnya untuk manusia adalah sesuatu yang unik sebenarnya. Ya. Dan itu hanya ada dalam cerita Alkitab. Ya, mungkin mitos-mitos yang lain itu dia ada bumbu-bumbunya segala. Tetapi di dalam Alkitab kita dapat lihat dengan jelas bagaimana Allah yang menciptakan itu juga ikut turut menjadi manusia dan mati. Dan kemudian khususnya ketika kita bicara soal Allah Anak ini, Allah Anak ini meskipun dia adalah Allah. Kenapa disebut Allah Anak? Karena dia itu adalah Allah yang kemudian berperan sebagai anak untuk menurut Bapa dan mati bagi manusia, dan juga disebut anak manusia karena dia yang menjelma menjadi manusia. Nah, jadi Allah Anak ini unik ya, oleh karena dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan mati untuk manusia yang berdosa ini. Dan kemudian dia mempertahankan kemanusiaannya ya. Terus ya. Kita bisa melihat bagaimana pada waktu Yesus bangkit, dan pada waktu itu Thomas katakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke bekas lubang paku itu, dia tidak akan percaya. Tapi jadi waktu dia bangkit ada bekas itu. Jadi dia mempertahankan itu ya. Meskipun dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah 100%. Baik, terima kasih Pendeta. Dan tentunya dia adalah Allah yang di surga, tapi dia juga Allah Anak. Mungkin pertanyaannya, mengapa harus Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini? Mengapa harus Allah sendiri? Kenapa nggak utus malaikat yang lain yang datang? Ya, memang kalau kita melihat di dalam hal ini adalah
Contohnya, kalau ada mobil, ya kita nggak sebut merek di sini, ya. Kalau mobil X, ya, maka perusahaan pembuat mobil X itu yang bisa memperbaiki dengan memuaskan, termasuk menyediakan suku cadangnya. Ya, kalau ada mobil Y yang rusak, tidak mungkin dimasukkan ke servis mobil X, karena suku cadang mobil Y ada di servis dari mobil Y. Ya. X ya di mobil X. Sekarang kalau bumi dan manusia itu rusak, ya karena dosa, maka siapa yang bisa memperbaikinya? Ya hanya yang menciptakan, yang bisa memperbaikinya. Kalau mobil X rusak, ya dibawa ke bengkel mobil X. Ya di situ ada suku cadangnya dan sebagainya, sistemnya, komputerisasinya semua ada di sana. Kalau mobil Z ya atau mobil Z, dia kemudian rusak, ya dibawa ke mobil merek Z karena suku cadangnya, keahliannya semua ada di sana. Nah sekarang kalau manusia, ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kemudian menjadi rusak, siapa yang bisa untuk memperbaikinya? Ya tentunya yang membuat, dan kita tahu bahwa tiga pribadi ini, Trinitas ini bekerja bersama-sama dalam penciptaan. Jadi harus ada yang datang. Siapa yang datang dalam hal ini adalah Allah Anak. Allah Anak. Ya datang ya untuk mati, menyediakan korban bagi penebusan, dan kemudian Roh Kudus yang juga ikut terlibat dalam penciptaan, dia bekerja untuk memulihkan karakter yang rusak itu dalam kehidupan manusia. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana harus Allah sendiri yang turun. Ya, Allah Bapa yang mengutus, Allah Anak yang kemudian menjadi manusia dan mati, dan Roh Kudus yang membuat pengorbanan dari Allah Anak itu menjadi efisien dan efektif bagi kehidupan manusia. Roh Kudus inilah yang berperan. Nah, di dalam hal ini kita fokus kepada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nanti setelah ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih Pendeta. Jadi kita mengetahui bahwa karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan manusia, maka Allah pun yang datang. Pendeta, kenapa Allah itu tidak datang sebagai dewa saja, jadi patung saja? Kenapa dia harus jadi manusia? Ya, mengapa Allah menjadi manusia? Karena kalau dia datang dengan kealahannya, ya, dia tidak berinkarnasi, tidak menjadi manusia, ya tentunya kita tidak dapat bisa melihat Allah. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia. Nah, Allah yang berinisiatif mendatangi manusia. Dia yang memberikan inisiatif. Bagaimana, kalau manusia ini jatuh, siapa yang akan datang? Ini adalah inisiatif Allah. Manusia nggak bisa. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah itu menjadi manusia. Jadi kealahannya itu harus diselubungi dengan kemanusiaan. Manusia kehilangan pandangan yang benar tentang Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 1-5. Manusia kehilangan pandangannya. Kenapa? Ketika di dalam kejadian ini, pada waktu itu manusia ditipu oleh ular. Ya. Mereka kehilangan pandangan yang benar tentang Allah. Setan mengatakan, semua buah dalam taman ini boleh dimakan. Ya, padahal dikatakan tidak. Semua ini boleh dimakan kecuali yang satu itu. Ya. Tetapi setan katakan, semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan. Nah, jadi dia memberikan gambaran yang salah tentang Allah dan manusia tertipu. Dan untuk menunjukkan karakter Allah yang sesungguhnya, dia harus datang. Lah bagaimana Allah yang di sorga mau menunjukkan kebenaran kepada manusia? Dia yang harus datang. Kita nggak bisa naik. Ya.
Jadi dia yang harus datang Dalam wujud manusia ya pendeta ya. dalam wujud sebagai manusia. Kalau wujudnya sebagai Allah, ya kita tidak bisa melihatnya. Kita akan mati. Nah, kenapa tidak dalam wujud yang lain? No? Dalam wujud manusia itu lebih mudah diterima, ya kan? Lebih mudah relate-nya untuk dapat dimengerti. Nah, tapi kalau dia datang sebagai Allah, maka kita tidak bisa tahan melihat kemuliaannya. Itu sebabnya ia datang menjadi manusia sehingga dia bisa menjadi teladan kita. Itulah sebabnya kenapa tidak jadi dewa dia. Tidak bisa jadi teladan kita juga nantinya. Ya. Dari patung apalagi. Ya. Atau menjadi apapun. Susah. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia bisa menjadi teladan. Dan dia juga bisa menjadi pengantara dan penebus bagi manusia. Luar biasa. Jadi Allah anak datang ke dunia ini menjadi manusia. Pendeta, ketika dia menjadi manusia, datang ke dunia ini, apakah dia tetap menggunakan kuasa kealahannya? Kalau dia datang ke dunia ini dan tetap menggunakan kuasa kealahannya, adalah susah bagi kita untuk meneladaninya karena dia menggunakan kealahannya. Bukankah dia datang itu untuk menjadi teladan? Ya, di dalam surat Petrus katakan dia datang untuk menjadi teladan bagi kita. Pada waktu menjadi manusia, ia tidak menggunakan kealahannya untuk kepentingannya sendiri. Contohnya, ketika dia mengalahkan pencobaan, dia tidak menggunakan kuasa kealahannya, tapi dia menggunakan ketergantungannya kepada Bapa di sorga untuk mengalahkan kuasa kegelapan atau godaan. Sehingga kita sebagai manusia bisa meneladani contohnya. Ketika kita bergantung kepada Bapa di sorga, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita mampu. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, namun saya lihat di sini NIV atau New International Version yang terjemahan cetakan 2011 ini memberikan gambaran yang lebih jelas yang disebutkan, who being in very nature God, meskipun ya di dalam keadaan sifat Allah, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi di sini kita dapat mengerti bahwa ketika Yesus itu datang ke dunia ini dan mengalahkan kuasa kegelapan atau kuasa penggodaan, pencobaan, dia tidak menggunakan kealahannya. Dia menggunakan bagaimana ketergantungannya kepada Bapa di sorga sebagai seorang manusia. Sehingga dengan demikian ini menjadi teladan bagi kita, supaya kita dapat mengikuti contohnya. Dan kita tidak dengan mudah untuk dikalahkan, karena Yesus telah menjadi teladan kita. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7, lebih lanjut di sini Alkitab mengatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Jadi pada waktu di dunia ini, Yesus juga berdoa dan bermohon dengan ratap tangis. Sama seperti kita. Pernah nggak kita berdoa sambil menangis? Begitu beratnya beban dalam hidup ini. Yesus pernah mengalami. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ini ditekankan dalam ayat ini. Dan berdoa, memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi di dalam hal ini, Yesus tidak menggunakan kealahannya. Kalau dia menggunakan kealahannya, berarti dia gagal untuk misinya, menunjukkan bahwa sebenarnya kuasa Allah, kalau kita bergantung kepada Allah, sanggup bekerja
dan mengalahkan akan kuasa pencobaan itu. Tetapi karena Yesus menjadi manusia sama seperti kita, namun tidak berbuat dosa, kita pun memperoleh teladan dan memperoleh kekuatan bahwa Dia akan memberikan hal yang sama kepada kita kalau kita itu bergantung kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini Yesus tidak menggunakan kuasa kealahannya yang merupakan kelebihannya dari kita, tapi Dia adalah sama seperti kita manusia, namun Dia tidak jatuh ke dalam dosa karena bergantung kepada kuasa Allah. Kalau Yesus bisa bergantung kepada kuasa Allah di sorga, kuasa Bapa, ya, dan Roh Kudus memampukan Dia, tentunya itu juga bisa dengan kita. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani juga dikatakan, itulah sebabnya Dia disebut dengan sebagai saudara kita, saudara tua kita. Saudara tua ini bukan berarti bahwa karena Dia Allah kita juga Allah, ya, dalam arti dalam level kualitas yang seperti itu, tidak. Tetapi untuk menunjukkan bagaimana Dia betul-betul menjadi manusia, ya, seperti kita. Dia juga ada rasa lapar, haus, Dia dikecewakan, ya. Tapi demikian juga dengan kita. Kita memiliki juga semua kelemahan itu, namun kita punya kuasa yang Tuhan berikan kalau kita bergantung kepada kuasa Allah di sorga. Nah, lebih lanjut kita dapat lihat di sini bahwa Allah yang menjadi manusia itulah yang disebut dengan anak Allah. Artinya Allah yang datang ke dunia untuk menunjukkan Bapa yang penuh kasih. Tentunya ini kita sudah bahas sebelumnya, bahwa bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan siapa Bapa itu. Jadi kata anak menunjukkan bagaimana Dia menunjukkan Bapa yang di sorga sebagai standar karakter. Saya pikir di pelajaran sebelumnya kita telah bahas akan hal ini. Iya, benar pendeta ya, menjelaskan bagaimana tidak menggunakan kealahannya dan mengutus Yesus Kristus. Ayat yang kita selalu ingat, Yohanes 3:16 ya pendeta ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yesus, Allah anak. Itu Yesus itu sendiri. Jadi saudara, jadi pendeta, saat ini ada pertanyaan. Kalau begitu, apa yang anak Allah anak ini lakukan? Apa yang Yesus lakukan untuk kita? Ya, di dalam Alkitab kita dapati bahwa Yesus sanggup hidup tanpa dosa. Jadi sebagai manusia, Dia tunjukkan ini. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini sama dengan kita, ya, artinya dia menggunakan kemanusiaannya, namun kemanusiaan yang bergantung kepada Bapa yang di sorga. Bergantung dengan kuasa Bapa, ini membuat kunci kemenangan Yesus, dan Dia dengan demikian dapat menjadi teladan kita. Yang berikutnya yang dapat kita lihat bahwa Yesus sanggup menunjukkan kasih Bapa. Itulah Allah anak. Anak adalah, kita berulang-ulang kali sebutkan, bahwa Dia menunjukkan Bapa. Dia menunjukkan pekerjaan Bapa. Dia menunjukkan siapa Bapa itu. Nah, di dalam Alkitab kita dapati bahwa Bapa dan Yesus itu adalah mengasihi manusia. Ya, tadi sudah disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 15 ayat 9 juga mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi kita, dan juga kemudian Bapa dan anak sama-sama mengasihi manusia. Nah, terima kasih pendeta. Jadi memang benar ya, Bapa dan anak mengasihi manusia. Masih banyak lagi tentunya pendeta mau jelaskan bagaimana apa yang Yesus lakukan untuk kita. Tapi pendeta mohon ditahan dulu. Oke. Pemirsa sekalian, pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah di Hope Channel Indonesia. Masih bersama Pendeta Doni Krisusyanto bersama dengan saya Pendeta Jurgen dalam program The Present Truth. Kita lanjutkan pembahasan mengenai Allah Anak. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pendeta apa yang Yesus lakukan untuk kita. Di bagian yang pertama, pendeta sudah jelaskan bahwa Yesus sanggup hidup tanpa dosa. Dan selanjutnya, Yesus sanggup menunjukkan kasih Allah. Mari kita ikuti selanjutnya apa yang Yesus dapat lakukan untuk kita. Silakan pendeta. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa banyak hal yang Yesus lakukan bagi kita. Dia bukan hanya mati, bangkit. Ya, nanti ada pelajaran khusus tentang hal itu, tentang kematian dan kehidupan serta kebangkitan Yesus. Nah, di dalam hal ini apa yang Allah Anak lakukan bagi kita? Nah, ada satu hal yang penting, bahwa Allah Anak itu sanggup membaca hati, ya. Dan meskipun Yesus sebagai manusia, satu hal yang perlu kita pahami bahwa Yesus tidak pernah menggunakan mujizat untuk kepentingannya dirinya sendiri dengan atau dia menepis pencobaan dengan kealahannya. Dia tidak pernah menggunakan kuasa kealahannya untuk kepentingannya sendiri, terutama dalam hal ini adalah di dalam menghalau pencobaan. Tidak. Tetapi karena antara kealahan dan kemanusiaannya itu adalah menjadi satu di dalam dirinya, dan itu juga adalah satu misteri. Bagaimana itu kealahannya dan kemanusiaan itu bisa menjadi satu. Tetapi itulah yang jelas dinyatakan dalam Alkitab bahwa Dia adalah Allah, namun Dia juga adalah manusia. Ya. Ada banyak teori yang kemudian menjadi perdebatan di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Namun yang kita mau lihat di sini adalah bahwa di dalam menghadapi pencobaan, Yesus tidak menggunakan kekuatan kealahannya untuk itu, tetapi ketergantungannya kepada Bapa yang di sorga. Nah, di dalam Yesus membaca hati, ya tentunya hanya Allah yang bisa membaca hati, ya kan? Dan dalam hal ini tidak bergantung dengan mujizat yang Dia lakukan untuk dirinya sendiri, tidak. Tetapi adalah di dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ya. Jadi Yesus, ya, dalam hal ini sebagai manusia kadang-kadang kita juga bisa menebak kalau ada orang lain yang mau berbuat jahat, kalau gelagatnya kadang-kadang kita bisa baca, ya, bisa ketahuan akan hal itu.
Namun dalam hal ini Yesus betul-betul bisa sanggup membaca hati. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 29 dikatakan di dalam Alkitab, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ini cerita tentang seorang wanita atau perempuan Samaria di sumur Yakub, ya. Jadi di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi masa lalunya itu Tuhan tahu, ya. Dan hatinya pun Tuhan tahu. Ya, mungkinkah dia Kristus itu? Jadi wanita ini kemudian menyampaikan Injil. Nah, pelajaran apa yang kita dapat ketika Yesus bisa membaca hati? Kalau datang kepada Tuhan, itu apa adanya. Tidak perlu ada intrik-intrik, ya, atau ada sesuatu yang kita buat untuk datang. Kita terima Yesus oleh karena ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Percuma. Yesus tahu mana yang betul-betul mencari Dia dan mana yang tidak. Kita lihat di dalam Alkitab contohnya misalnya Yudas, ke murid Yesus yang kemudian mengkhianati Dia, ya. Dia datang kepada Yesus. Apakah Tuhan tahu bahwa dia akan berkhianat? Ya, Alkitab katakan tahu. Ya, bahkan sebelum itu terjadi, bahkan di dalam Yohanes Yohanes pasal yang ke-13 ketika mengenai perjamuan suci, Yesus kata, apa yang kamu perbuatlah. Artinya sebelum Yudas itu menjual, Yesus telah mengetahuinya. Dan itu memang ada dikatakan di dalam Alkitab. Jadi di dalam hal ini, apa yang Yesus lakukan bagi kita, karena Dia tahu membaca hati kita, Dia mau kita itu datang apa adanya kepadanya. Sehingga dengan demikian kita bukan menjadi orang yang munafik secara rohani, ya. Kita datang ke gereja, rajin ke gereja, ya. Namun ternyata oleh karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, tidak dengan tulus hati untuk datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa membaca hati, ya, dan Dia mau kita itu datang kepadanya dengan tulus ikhlas. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Kalau begitu bagaimana, ada tentang Yesus juga saat ini. Bagaimana kalau Yesus sanggup membangkitkan orang mati? Apa memang kita sudah dengar-dengar, tapi lebih spesifik lagi bagaimana pendeta? Ya, memang Yesus, apa yang Yesus lakukan bagi kita, dia bisa membangkitkan orang mati. Kita pun mati, Dia akan bangkitkan. Contohnya, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11, di dalam ayat yang ke-25, ketika di dalam Alkitab dikatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi apa yang Yesus, Dia bisa membangkitkan kita. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya. Dan kita lihat di dalam Alkitab ada contoh-contoh di mana ketika Yesus membangkitkan orang mati. Di dalam Yohanes pasal 11, ya, ayat yang kita baca ini adalah cerita tentang Lazarus, ya, orang yang tua, ya, yang sudah tua. Di Yohanes pasal 11, orang sudah dewasa. Yesus bangkitkan karena Dia punya kuasa, punya kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Dan kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, Dia bisa membangkitkan kita. Dan bukan hanya Lazarus yang sudah dewasa. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15, itu Yesus juga membangkitkan anak muda. Nah, bisa tolong baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15. Oke, Lukas 7 ayat 14 dan 15. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, jadi kita dapat lihat di dalam Alkitab bagaimana seorang muda yang ada di Nain, ya, itu dibangkitkan oleh Yesus. Dan ada juga peristiwa kebangkitan yang lain, anak kecil, ya, seperti anak dari Yairus, ya, dari Imam Yairus, ya. Bukan imam dia, tapi kepala sinagog, ya. Dari sini kita lihat di dalam Markus pasal yang kelima, ya. Markus pasal yang kelima, kita buka di dalam Alkitab di dalam ayat 41 dan ayat 42. Markus 5 Ayat 41. dan ayat 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat yang ke-42, ketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Nah, jadi mulai dari anak-anak, kemudian anak dari Imam Yairus ini, Imam Yairus, dia adalah kepala sinagog, rumah ibadah, ya. Dan kemudian berikutnya adalah orang muda ini, dan kemudian yang sudah dewasa seperti Lazarus. Jadi kita lihat membangkitkan mulai dari anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Nah, dan itulah sebabnya seperti tadi ayat yang sudah kita baca, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sudah mati pun seperti anak dari Yairus, seperti orang muda di Nain, seperti Lazarus sekalipun. Tapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kalaupun orang itu mati, dia akan mati selamanya. Kalau orang itu selama hidupnya, dia percaya kepada Yesus. Percayakah engkau akan hal ini? Ini kata-kata yang diucapkan Yesus kepada Marta, saudari dari Lazarus. Lalu jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini adalah satu janji yang luar biasa. Yesus dapat membangkitkan orang mati. Ya. Dan bukan hanya itu, dia sendiri dapat bangkit dari kubur. Bangkit dari kematian itu sendiri. Itu sebabnya dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia katakan itu sebelum dia bangkit dari kubur. Jadi dengan demikian, ini yang Yesus buat bagi kita. Ada kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus. Itulah Allah anak. Allah yang menjadi manusia dan sanggup memberikan janji yang luar biasa itu kepada kita. Oke pendeta, luar biasa. Kita lanjut pendeta ya. Tadi tentang Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Itulah yang slogan untuk kita. Bagaimana pendeta tentang Yesus sanggup mengampuni segala dosa kita? Apa benar Yesus mengampuni segala dosa kita? Ya, karena dia adalah Allah, dia sanggup bisa mengampuni dosa. Dia bukan hanya membangkitkan orang mati. Dan kita lihat bahwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia punya kuasa untuk itu. Jadi dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia juga adalah Allah. Makanya disebut Allah anak. Allah anak. Dan Yesus juga sanggup mengampuni dosa manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Siapa di dunia ini yang bisa berkata seperti itu kalau dia bukan Allah? Nah, Sekali lagi, Yesus di dalam menghalau pencobaan, dia tidak menggunakan kealahannya. Ya. Dalam menghalau pencobaan, di dalam menghalau cobaan yang datang kepada dirinya, dia bergantung. Untuk dirinya, dia bergantung kepada Bapa di sorga. Tetapi ketika dia seperti mengatakan hal ini, dosamu sudah diampuni. Tentunya tidak bisa kalau manusia berkata seperti itu. Ya memang Allah, karena dia Allah, dia bisa untuk mengatakan seperti itu. Dan di dalam Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan ada beberapa kali di dalam Alkitab kita dapat membaca bahwa Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ini menunjukkan bahwa Yesus rindu orang-orang itu datang kepadanya. Dia rindu untuk mengampuni mereka. Cuma kalau orang itu mau diampuni kan dia harus datang dulu kepada Tuhan. Ya. Pengampunan itu disediakan. Tetapi itu harus dimulai dari kita juga untuk mau datang. Yesus sudah memulai dengan menyediakan pengampunan itu. Masalahnya, apakah kita mau untuk meminta? Padahal di dalam Alkitab katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu dikatakan, ketoklah juga maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana Yesus sebagai anak Allah, ya, dan juga dia adalah Allah anak, ya. Dia mengampuni dosa manusia dan dia menyediakan sarana pengampunan itu, yaitu dengan kematiannya di kayu salib, sehingga tersedialah pengampunan itu kepada manusia. Poin selanjutnya pendeta, bagaimana Yesus sanggup mati menggantikan kita? Kenapa harus Yesus yang mati bukan kita gitu? Ya. Kenapa Yesus? Ya. Jadi kita tahu dan nanti ke depannya kita akan jelaskan ini lebih jauh tentang hal ini. Kenapa Yesus mati bagi kita? Sebagai Allah, dia nggak bisa mati, namanya Allah. Itu sebabnya dia datang sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab juga dengan matinya sebagai manusia. Ya memang yang mati adalah manusia, tapi Allahnya tentunya tidak di sana. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, ketika dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kenapa dia harus mati? Karena upah dosa itu maut. Harus ada yang mati. Nah, kalau kita mati, ya sudah kita mati dalam dosa kita. Tapi harus ada yang menebus kita dari dosa. Nah, siapa yang mengambil maut itu? Yesus itulah yang mati untuk kita. Allah anak, ya, Allah yang kemudian menjelma jadi manusia dan kemudian memberikan hidupnya bagi kita. Dikatakan di dalam Alkitab, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tanpa kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, kita akan kesulitan untuk menghidupkan kebenaran itu. Karena nggak ada kuasa. Sekali kita jatuh dalam dosa, kita akan cenderung untuk berbuat dosa terus. Nah, itulah sebabnya dikatakan bagian akhir dari ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena penderitaannya, karena kehidupannya di dunia ini, ya, yang hidup tanpa dosa. Dan karena kehidupannya yang tanpa dosa menimbulkan kebencian dari banyak orang. Dia menderita dan kemudian dia mati
untuk kita. Yang mestinya kita yang harus mati. Mestinya kita harus disalibkan. Tapi dia mengambil itu. Itulah sebabnya kenapa dia harus datang sebagai manusia. Karena kalau sebagai kealahan tidak bisa. Ketika dia datang sebagai manusia, dia mengambil bilur-bilur kita dan menjadi bilur-bilurnya sehingga kita boleh sembuh. Jadi itulah yang Allah anak ya lakukan. Dia menjelma menjadi manusia dan mati, dan oleh karena luka-lukanya kita telah menjadi sembuh. Bahkan bukan hanya sembuh ya pendeta ya, bahkan kita bisa selamat ya. Bisa selamat karena ya terima kasih pendeta. Dijelaskan lagi, harusnya kita lah yang disalibkan. Ya. Karena yang berbuat dosa kita, bukan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, pendeta, terima kasih untuk penjelasannya. Memang penjelasan tentang apa yang Yesus lakukan untuk kita ini sangat-sangat menarik. Sehingga masih ada poin-poin selanjutnya yang kita akan bahas bersama. Pendeta akan jelaskan. Tapi sebelum itu pendeta, tahan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Hope Channel Indonesia. Kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran dalam firman Tuhan untuk sepanjang masa. Jadi saudara, sahabat Hope Channel Indonesia, pada saat ini kita sementara membahas tentang Allah Anak. Dan sudah pada pertanyaan di mana apa yang Yesus lakukan untuk kita. Di bagian pertama sudah dijelaskan oleh pendeta bahwa Yesus sanggup hidup tanpa dosa. Ada Yesus sanggup menunjukkan kasih Allah. Yesus sanggup membaca hati mereka. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yesus sanggup mengampuni segala dosa. Yesus sanggup mati menggantikan kita. Dan saat ini kita lanjutkan. Yesus sanggup bangkit dan menang atas maut. Pendeta, bagaimana itu pendeta? Kenapa Yesus sudah mampu mengalahkan ini maut ini? Ya, di dalam Alkitab kita dapati bagaimana Yesus itu mampu mengalahkan maut. Jadi ketika dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, dan dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya dalam dia itu ada hidup. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan 57 kita dapati bahwa Yesus sanggup bangkit dan menang atas maut. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam Yesus itu ada kemenangan atas maut. Jadi jangan ragu untuk percaya kepada Yesus. Karena di dalam dia itu ada kebangkitan dan ada hidup. Dan kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 4 dan 6 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ada 500 orang lebih yang dapat menjadi saksi bahwa Yesus itu mengalahkan maut. Jadi kalau ada orang yang ragu sekarang bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, ya katanya, bahwa Yesus itu tidak mati. Nah, ada 500 orang yang jadi saksi. Dan bahkan dikatakan oleh Paulus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi pada waktu Paulus menulis ini, masih ada saksi mata. Dan gereja Korintus, di mana surat ini dituliskan kepada jemaat Korintus, mereka bisa meng-cross check apakah benar ini Yesus bangkit, Yesus mati. Dan karena mereka bersama dengan mereka ada saksi-saksi mata, tentunya Paulus ketika ini dituliskan, ketika itu tidak benar, maka akan ada banyak orang-orang yang akan menentang. Tetapi dalam hal ini Paulus dengan yakin
menunjukkan bahwa saksinya ada banyak. Ada 500 orang ya, yang dapat melihat bagaimana Yesus itu bangkit. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup. Meskipun beberapa di antaranya ada yang sudah meninggal. Jadi di dalam hal ini kita dapat melihat dan akan satu bukti ya, bahwa Yesus itu betul-betul dapat mengalahkan maut. Bukan hanya cerita 1-2 orang, tetapi saksinya itu ratusan. Dan dengan demikian orang dapat diyakinkan ya, bagaimana kekristenan itu berkembang dengan sangat cepat ya. Salah satunya adalah karena keyakinan akan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus pun datang, dia mati tapi tidak bangkit. Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 15, sia-sialah kepercayaan kita itu. Tetapi karena Yesus bangkit, maka itulah sebabnya Paulus sendiri pun yang tadinya menganiaya orang Kristen, namun karena dia yakin akan kuasa kebangkitan Yesus, dia sendiri pun rela untuk mati, rela untuk dianiaya, ya, rela untuk dipancung oleh karena kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Tentunya kalau itu suatu kebohongan, tidak mau dia akan mati dipancung ya, pada tahun 66 Masehi. Tidak mungkin dia mau untuk menderita dengan begitu menyedihkan. Padahal dia sudah menjadi tokoh yang penting bagi agama Yahudi pada saat itu. Jadi dari sini karena Yesus dapat mengalahkan maut. Dan satu-satunya yang mengalahkan maut ya, yang pernah datang ke atas dunia ini ya, menjadi manusia, hanya Allah Anak yang menjadi manusia. Ya, Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, ada Paulus, dia tidak perlu takut mati lagi, sehingga dia pernah menuliskan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Menjelaskan sekali lagi bahwa Kristus mengalahkan ini maut. Terima kasih, Sir. Kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana dengan Yesus sanggup naik ke surga? Ya, ini contoh lain bagaimana Allah Anak itu sanggup lakukan. Dan ini menjadi jaminan bagi kita ya, bahwa Yesus sanggup naik ke sorga. Dia bangkit, tapi kalau tetap di sini nggak naik ke sorga, nah ya, pekerjaan keselamatan selanjutnya yang dia lakukan bagi kita maka tidak berjalan. Tapi Yesus sanggup naik ke sorga. Dia bukan hanya hidup di dunia ini berinkarnasi jadi manusia. Dia bukan hanya menderita dan mati bagi kita. Dia bukan hanya bangkit dari kematian, tapi dia juga naik ke sorga. Nah, ini penting oleh karena kita baca coba di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi tadi kita sudah lihat, kebangkitan ada 500 orang yang menyaksikan. Iya. Naik ke sorga pun ada saksinya. Mati pun ada saksinya. Pada waktu dia lahir pun ada saksinya. Ya. Jadi semua itu menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan isapan jempol. Tetapi peristiwa ini adalah nyata. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus naik ke sorga, bahkan malaikat pun memberi peneguhan akan hal itu. Tetapi apa gunanya naik ke surga kalau tidak datang kembali? Nah, kedatangan kembali Yesus ini memberikan satu penghiburan dan kekuatan. Sama seperti dia naik ke sorga, malaikat berkata, dia juga akan turun ke bumi. Dan pada waktu dia kembali ke bumi,
Dia akan membawa mereka yang percaya kepadanya. Ya, jadi inilah yang dapat dilakukan Yesus Kristus yang adalah Allah anak. Dia dapat mengorbankan dirinya menjadi pondasi keselamatan bagi manusia, dan dia juga yang akan membawa umat-umatnya naik ke sorga. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Di saat disampaikan Yesus naik ke surga dan ada janji yang mungkin dia berikan kepada kita. Boleh saya bacakan pendeta? Iya, iya. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi benar ya pendeta ya, Yesus naik ke surga itu tadi menyediakan tempat juga bagi kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Pendeta sudah jelaskan bagaimana tentang Yesus naik ke surga. Pertanyaan selanjutnya pendeta, penjelasan tentang Yesus menjadi pengantara kita. Bagaimana Yesus menjadi pengantara kita? Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa Yesus naik ke sorga. Kenapa dia jadi naik ke sorga? Ya, tentunya dia di sana untuk menjadi pembela kita di sorga. Di dalam Roma 8 ayat 33 ayat dan 34 dikatakan, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita." Jadi dia duduk di sorga menjadi pembela kita. Yesus naik ke sorga untuk menjadi pembela kita. Ketika nama kita disebutkan di dalam pengadilan, dia membela kita di sana. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia." Jadi dia menjadi pengantara kepada Bapa yang di sorga. Dia menjadi pembela kita di sorga. Jadi dengan demikian kita tidak takut. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya nama kita terdaftar di sorga. Kita berbuat dosa, dia yang membela kita. Kuasa kebenarannya, kematian Yesus itu menghapus dosa kita. Jadi yang nampak di sorga ya bukan bahwa kita suci, tapi kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Jadi inilah yang Yesus anak Allah itu dan Allah anak itu buat bagi kita. Iya, Yesus adalah pembela di pengadilan surga. Terima kasih pendeta. Oke, di bagian yang terakhir, bagaimana dengan Yesus sanggup merubah hidup seseorang? Ya, dengan kuasa yang Yesus kerjakan bagi kita, maka ada kuasa yang Yesus berikan kepada kita untuk memiliki hidup yang berubah. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, kalau kita terima Yesus, dia adalah Allah anak dan kemudian mati bagi kita, dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi kalau kita terima Yesus, dia yang hidup di dalam diri kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi hidup kita ini adalah hidup oleh iman. Kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengubah hidup kita. Dan yang menyerahkan dirinya
untuk kita. Lebih lanjut Yohanes 1 ayat 12 juga berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi diberi kuasa. Ya. Mereka yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Oke, terima kasih pendeta. Dan mungkin pendeta ringkasan dari apa yang Yesus lakukan bagi manusia. Sudah disampaikan tadi pendeta, silakan. Apa yang Allah anak dalam hal ini adalah Yesus lakukan bagi kita. Yesus sanggup hidup tanpa dosa. Dia juga sanggup menunjukkan akan kasih Allah yang sebenarnya. Tidak ada yang dapat menunjukkan kasih Allah selain Yesus. Dan Yesus sanggup membaca hati manusia, sehingga kita bisa datang kepadanya dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Ya. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Dia juga sanggup mengampuni segala dosa. Yesus sanggup mati menggantikan kita. Yesus sanggup bangkit dan menang atas maut. Yesus sanggup naik ke sorga. Yesus sanggup menjadi pengantara kita. Dan Yesus sanggup merubah hidup seseorang. Jadi di dalam hal ini kita bisa percayakan hidup kita di dalam tangannya. Bahwa dalam kasih-Nya yang besar, Allah anak juga dengan rela turun menjadi manusia dan mati bagi kita untuk menjamin keselamatan itu bagi mereka yang percaya kepadanya. Terima kasih pendeta ya. Dalam hal itu artinya di saat kita menerima Yesus, itu artinya kita menerima karunia hidup yang kekal. Iya, baik. Terima kasih pendeta. Dan untuk saat ini, tadi ringkasan untuk apa yang Yesus lakukan bagi manusia. Dan ini pendeta yang bagian yang kali ini untuk ringkasan secara keseluruhan. Ya. Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela untuk menebus manusia dan melakukan yang terbaik untuk kita. Sambutan kita adalah untuk menerima, percaya, mengaku, dan kemudian membuat keputusan. Keputusan untuk menerima Dia, setia, dan tentunya kita tidak akan pernah dikecewakan. Sama seperti orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Mereka bahkan rela mati untuk kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pendeta. Dan untuk saat ini pendeta boleh doa tutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Karena Yesus yang telah datang dan mati bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk berkat yang sangat luar biasa, yang paling penting dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh untuk setia kepada Tuhan Yesus. Setia untuk selalu berpaut kepadamu. Dan juga selalu bergantung dan mempertahankan firman Tuhan yang telah kami dengar sampai akhir. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kami boleh dibangkitkan karena ada kepastian kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu mati bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji Tuhan, materi tentang Allah Anak sudah selesai. Dan pada saat ini pun kami mengajak untuk kita semua, pemirsa sekalian, boleh mengikuti untuk pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang apakah Roh Kudus adalah energi atau kuasa pribadi yang dari Yesus atau pribadi yang lain. Dan apa peran Roh Kudus bagi kehidupan kita sampai saat ini. Jadi saudara, tetaplah saksikan program Present Truth, kebenaran firman Tuhan yang sangat baik yang kita butuhkan untuk perjalanan iman kita di dunia ini. Maka dari itu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.